Tidak ada yang lebih hebat daripada itu. Kalimat yang paling tinggi adalah seruan azan. Binatang yang paling rendah, paling hina, paling kotor, paling najis adalah anjing. Lalu bagaimana mungkin bisa tersilap dan tersalah mengumpamakan azan dengan anjing? Maka sesuatu yang tidak mungkin masuk di akal manusia. Kenapa orang yang taat sholat, puasa, zakat, ngaji, hidupnya penuh dengan kesakitan, penderitaan? Mengapa peminum khamar, pezina, koruptor, penipu, pembohong hidupnya tenang, perutnya kenyang? Kenapa tak ada kesusahan? Maka sesungguhnya mereka sedang diazab Allah. Azab yang lebih mengerikan daripada penyakit. Azab berbalut nikmat, istidraj namanya. Bukankah Nabimu pernah berkata, innallaha la yumli lizzalim? Allah memberikan nikmat kepada orang-orang zalim. Nabi yang berkata demikian, la yumli lizzalim. Orang zalim itu dia ulur dengan nikmat. Hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Ketika Allah mengazab mereka, tak sedikit pun ada lagi kesempatan mereka untuk masuk dalam surga Allah. Pezina dengan bangganya menceritakan pengalaman dosanya di channel-channel YouTube, ditampilkan di televisi. Rumahnya mewah, kendaraannya mahal, hidupnya tenang. Orang yang taat beragama, hidupnya susah, dikriminalisasi, dipenjara. Mana janji orang tua? Mana janji ustadz? Jangan terlalu lugu menjelaskan tentang Allah kepada anak-anak kita, karena perbuatan Allah tidak sesederhana yang kita bayangkan. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum. Ada orang-orang yang kuulur jabatannya tinggi, wa umli lahum. Ada orang-orang yang kuulur hartanya banyak, wa umli lahum. Ada orang-orang yang kuulur nikmat badannya sehat, kuulur nikmat umurnya panjang, kuulur kekuasaannya hebat, gagah perkasa. Inna kaidi matin. Tapi sesungguhnya dia sedang dalam tipu daya. Jangan bersedih ketika kau didustakan. Jangan bersedih ketika kau dibunuh karakter. Jangan berduka cita ketika tidak ada manusia yang menerima. Karena sesungguhnya itu hanyalah cara Allah menguatkan hatimu, karena dia ingin mengangkat derajatmu, menempatkan di tempat yang terpuji, memperlihatkanmu sesuatu yang tidak pernah dia perlihatkan kepada manusia yang lain. Dia buat hatimu hancur berkeping agar tidak lagi ada tempat makhluk dalam hatimu. Yang ada hanya Allah semata. Ma fi qalbi ghairullah. Pada saat itu mentalmu sudah kuat, layaklah engkau berada di tempat yang terpuji. Kalau ada orang menyakitimu, jangan berduka. Kalau ada tetangga, sahabat, kawan baik meninggalkanmu, jangan berduka lara. Karena sesungguhnya di balik itu semua, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Idza daqat 'alaika dunya faqul ya Allah. Kalau terasa sempit dunia, mengadulah kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta-mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolonglah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami beribadah, kepada Engkau kami bersimpuh sujud, kepada Engkau juga kami meminta pertolongan. Dan mereka adalah anak-anak muda, semangat mereka luar biasa. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Satu di antaranya, syabun, anak muda, nasha'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kalian termasuk dalam satu golongan itu. Anak muda yang lain sibuk pacaran, anak muda yang lain sibuk chatting, browsing, diving, launching, mancing. Anak muda yang lain sibuk memikirkan motornya. Anak muda yang lain sibuk memikirkan malam minggunya.
pacarannya. Tapi kalian harus memikirkan bagaimana dakwah di masjid ini tetap hidup. Kalianlah pejuang-pejuang, kalianlah tentara-tentara Allah di atas muka bumi. Fasik itu artinya orang yang dengan penuh kesadaran melakukan perbuatan dosa secara terus-menerus. Itu fasik. Itu dia fasik. Kalau ada orang yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa dan dia sadar dengan itu, orang terus fasik. Yudhillu bihi katsira. Allah memberikan hidayah kepada banyak orang. Wa yahdi bihi katsira. Allah menyesatkan banyak orang. Allah memberikan hidayah kepada orang banyak. Siapa yang disesatkan Allah? Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Allah menyesatkan orang fasik. Kenapa orang fasik itu disesatkan? Karena sikap dia masa muda. Sekali lagi Allah ingin bercerita kepada manusia bahwa mudah bagi Allah melenyapkan makhluk-makhluk yang sombong, yang merasa diri gagah perkasa, manusia yang terkena penyakit amnesia, terlupa bahwa dia hanyalah makhluk, paru-parunya ciptaan Allah, udaranya titipan Allah, hembusan nafasnya dan tarikannya semua atas kuasa Allah. Mestinya dia berkata, la haula wa la quwata illa billah. Kalau ada orang mengatakan nikmat terbesar adalah hidup, salah, karena binatang juga hidup. Kalau ada yang mengatakan nikmat terbesar adalah bekerja, salah, karena monyet pun bekerja. Kalau ada yang mengatakan nikmat terbesar adalah tenaga, salah, karena gajah lebih bertenaga, banteng lebih bertenaga. Nikmat terbesar adalah ketika kau takut kepada Allah, setinggi apapun jabatanmu, sebesar apapun kekuasaanmu, kau tunduk dan patuh. Ketika azan berkumandang, kau tutup tempat belanjamu, kau tutup lokal dan kelasmu, kau datang bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun negara tidak mengatur itu, tidak ada denda, tidak ada penjara bagi mereka yang meninggalkan salat Jumat, tapi kau takut bukan karena kekuasaan, kau takut bukan karena rugi, kau takut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau besarkan Allah dalam hatimu, maka dunia kecil di pelupuk matamu. Kau besarkan Allah dalam jiwamu, maka dunia ini hampa, tak ada maknanya. Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena masjidnya besar. Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena pergi ke Makkah setahun 2 kali. Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena suaranya merdu membacakan Al-Quran. Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena suara lantang menyampaikan khutbah. Dia dikatakan terbaik, kuntum khaira ummah, kamu umat terbaik, ta'muruna bil ma'ruf, kalau kau sanggup mengajak orang berbuat baik, wa tanhauna 'anil munkar, kalau kau sanggup melarang perbuatan mungkar. Yang sanggup dengan tangannya, yang sanggup dengan kekuasaannya, yang sanggup dengan jabatannya. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Ketika tanda tanganmu masih berlaku, ketika kekuasaan ada dalam genggaman tanganmu, pakailah dia menegakkan agama Allah. Orang yang paling rugi adalah orang yang pernah menerima jabatan, orang yang pernah menerima kekuasaan tapi tidak dipakai menolong agama Allah. Kenapa kita masih hidup hari ini? Kenapa Allah masih semaikan nyawa dalam badan kita? Mengapa kita masih diizinkan melangkahkan kaki, mengayunkan tangan? Kenapa orang yang lebih sehat dari kita lebih dulu mati daripada kita? Kenapa orang yang lebih muda daripada kita lebih dulu meninggal daripada kita? Sesungguhnya Allah buat kita hidup karena dosa kita masih banyak. Allah sayang dengan kita, Dia tunggu kita bertobat. Sesungguhnya Allah buat kita hidup karena Allah tahu kita belum punya bekal yang banyak. Orang masuk surga, setelah dia berada di surga, Allah bertanya kepada mereka, "Madza turidun?" Hai penghuni surga, kalian mau apa? Jannatin tajri min tahtihal anhar, taman-taman yang mengalir air-air sungai sudah kalian dapatkan. Apa yang belum dapat? Mereka menjawab, ridhaka. Ada satu yang kami belum dapat ya Allah, ridha. Ternyata orang yang masuk surga itu pun tak semuanya mendapatkan ridha Allah. Itulah mengapa ketika kita berdoa kita tidak minta surga duluan, kita minta ridha duluan. Karena siapa yang mendapatkan ridha pasti dapat surga. Tapi orang yang minta surga belum tentu dapat ridha Allah.
maka kita diajarkan Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Dan yang mendapatkan ridha Allah itu cuma satu. Siapa dia? Orang yang ridha menerima keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu dosa yang dibalas Allah di dunia dan di akhirat tetap dapat. Jangan heran kita kalau ada orang pecandu narkoba di dunia hidupnya tenang. Jangan heran kita kalau lihat ada orang pemabuk pezina di hidupnya di dunia tenang. Tapi ada satu dosa di dunia dapat, di akhirat dapat. Apa itu? Durhaka kepada orang tua. Maka orang yang melawan orang tua di dunia dia tak akan pernah mencium kebahagiaan. Kalau orang beriman, dia tahu bahwa umurnya itu masih dititipkan Allah. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan aku masih hidup besok pagi, jadikan hidup besok pagi sebagai amal saleh. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau kau takdirkan aku mati malam ini ya Allah, tidak terbangun lagi besok pagi, kematian itu pun kematian yang indah, karena husnul khatimah, karena selamat dari sakaratul maut. Dan yang paling penting, berhenti dari segala perbuatan dosa. Orang beriman tidak pernah bersedih. Umurnya panjang, amalnya bertambah. Umurnya pendek, dosanya berkurang. Orang beriman tidak pernah berduka cita. Kenapa? Karena dia ridha menerima ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kita ingat Nabi hanya pada bulan Maulid? Tidak. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nama dia disebut berapa kali, nama dia disebut. Celaka. Siapa itu orang yang celaka? Ketika namanya disebut tapi kau tidak berselawat kepada. Itulah orang yang paling celaka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.